sudah menjadi sifat manusia untuk berkelompok. Biasanya mereka yang mirip baik dalam hal latar belakang atau sosial ekonomi ataupun kepribadian cenderung berkumpul bersama. Dan mudah untuk membayangkan bahwa orang yang terjebak dalam permainan hidup atau mati seperti Squid Game akan mencari bantuan dari mereka yang berpikiran sama. Bagaimanapun, dua kepala lebih baik daripada satu. Dan perluasan logisnya adalah bahwa beberapa kepala adalah yang terbaik. Tapi membentuk tim tetap memiliki kelemahan. Itu menciptakan persaingan dengan tim lainnya. Dan inilah yang akan kita lihat dalam Squid Game episode 4, di mana semua pemain membentuk aliansi. Kelompok gangster yang dipimpin oleh pemain 101 menjadi tukang bully di antara para pemain lainnya. Masalah mulai terjadi ketika para staf membagikan jatah makan pemain yang hanya terdiri dari sebotol air dan sebutir telur saja. Tentu saja itu tidak membuat mereka kenyang. Setelah memakan jatah mereka, tim 101 mengantri lagi untuk mendapatkan jatah makan double, lalu makan dengan puas di sudut ruangan. Karena ulah mereka, 5 orang pemain terakhir kehabisan jatah makanan. Dengan marah, seorang pemain yang kelaparan maju menghadapi 101, tapi dia bukan tandingan gangster itu. Dia dipukuli sampai meninggal. Suasana kacau sekali. Para pemain marah, tapi para penjaga tidak berbuat apa-apa. Pemain nomor 111 ternyata punya koneksi dengan staf. Salah seorang staf memberitahukannya bahwa masalah ini sengaja dirancang oleh tim staf Squid Game untuk memicu persaingan antar pemain. Mereka yang lemah akan dikalahkan oleh pemain yang lebih kuat. Kalau 111 mau bertahan hidup, dia harus bergabung dengan tim yang terkuat. Malam itu, semua pemain seperti sudah bisa menduga kalau akan terjadi perkelahian. Tim gangster akan membalas dendam pada pemain yang melaporkan mereka pada petugas, sementara pemain lain ingin membalas dendam pada gangster yang telah mengambil jatah makanan mereka. Tim Gyun bersiap siaga. Sementara itu, pemain 111 mencoba mendekati tim 101, karena menurutnya mereka adalah tim yang terkuat. Ia berbisik ingin bergabung dengan mereka dan dia tahu game berikutnya. Jadi 101 pun akan mendapat keuntungan. Malam harinya lampu dipadamkan. Frontman menonton melalui kamera thermal. Sepertinya ini merupakan tanda bahwa kekacauan akan segera dimulai. Tim gangster menikam beberapa orang hingga tewas. Suasana benar-benar kacau balau karena semua orang ingin menyelamatkan diri sendiri. Tim Gyun berkumpul untuk saling menjaga anggota mereka. Mereka sibuk mencari kakek nomor 1 yang tiba-tiba menghilang. Ternyata dia sedang berdiri ketakutan di puncak menara ranjang susun sambil berteriak-teriak, meminta agar para pemain mengakhiri kekacauan ini. Frontman pun memerintahkan agar lampu dinyalakan kembali. Staf masuk dan semua orang bisa dikendalikan. Saat peti mati dibawa masuk dan para pemain yang meninggal dibawa keluar, Gyun memutuskan sudah waktunya bagi timnya untuk saling bertukar nama. 109 adalah Ali Abdul dari Pakistan. Ada Sangu dan Sebyok. Kakek nomor 1 tidak dapat mengingat namanya karena penyakit demensia yang dideritanya. Gangster 101 namanya adalah Doksu. Dia menyelinap ke kamar mandi bersama 212. Pasangan ini bercinta sambil pemain 212 menanyakan, rahasia apakah yang dia dengar dari pemain 111? Doksu bilang tidak ada rahasia apa-apa. 212 berjanji dia akan membunuh Doksu jika Doksu mengkhianatinya. Sementara itu, Juno menyadari bahwa di sebelah kamarnya seseorang batuk dengan menggunakan kode Morse, mengeja kamar 29. Kita lanjutkan tentang hal ini nanti sesuai dengan perkembangannya. Saatnya untuk menuju ke permainan berikutnya. Para pemain diminta untuk membentuk tim beranggotakan 10 orang dalam waktu 10 menit.
Sangu mengusulkan mereka masing-masing mencari satu orang anggota laki-laki karena laki-laki dianggap lebih kuat. Lagi pula, mereka sudah punya seorang gadis dan orang tua di dalam tim mereka. Ali juga diminta menyembunyikan tangan kirinya yang kehilangan 2 jari. Sangu mendekati pemain nomor 69 tetapi menolaknya karena pemain itu bersikeras untuk membawa istrinya. Tim kami sudah memiliki terlalu banyak perempuan, kata Sangu memperlihatkan dirinya sebagai karakter yang agak kurang berperasaan. Yang unik, Doksu tidak membolehkan kekasihnya, pemain 212, untuk bergabung dengan timnya. Tapi sudahlah, kita sudah melihat bahwa kedua orang ini memang setali 3 uang. Tim Giun kekurangan 1 pemain, karena tidak ada yang mau bergabung dengan kakek nomor 1. Sangu marah karena Sebyok merekrut seorang gadis lain. Karena situasi, mereka terpaksa akhirnya menerima Minyo menjadi anggota ke-10. Ternyata permainan berikutnya adalah tarik tambang. Firasat Sangu benar ketika dia ingin memilih anggota pria yang lebih kuat. Tarik tambang versi Squid Game mengambil tempat di 2 menara yang berlawanan dengan jurang raksasa di tengahnya. Tim yang kalah akan terjun bebas masuk ke dalam jurang kematian. Doksu ternyata sudah tahu tentang game ini dari pemain 111. Karena itulah dia mengeluarkan Minyo dari timnya. Timnya yang dipanggil pertama tentu saja menang dengan mudah. Selanjutnya, tim Giun akan bermain melawan tim pria lainnya. Di dalam lift menuju lokasi permainan, mereka sudah patah semangat. Sementara lawan mereka merasa di atas angin. Kakek nomor 1 menjelaskan bahwa dia sering main tarik tambang waktu kecil dulu. Katanya, dia selalu menang bahkan melawan tim yang jauh lebih kuat. Yang terpenting adalah strategi. Giun berada di depan sebagai pemimpin yang akan menambah moral pemain lainnya karena dia dianggap sebagai pemain yang paling bijaksana. Ali, anggota terkuat, ada di belakang sebagai jangkar. Semua pemain akan diatur bergantian antara kiri dan kanan, kaki mereka ke depan. Tambang berada di bawah ketiak mereka. Pada awalnya mereka menunggu menahan posisi mereka sampai mereka merasakan kelemahan tim lawan. Kemudian mereka akan memanfaatkan momentum ini. Strategi ini hampir berhasil tapi tidak cukup karena pihak lawan ternyata jauh lebih kuat. Sangu yang pintar segera meminta mereka untuk maju 3 langkah ke depan secara serentak mendekati jurang. Tekanan mereka akan membuat tim lawan kaget. Strategi ini sangat berisiko karena mereka bisa jatuh ke dalam jurang. Tapi tidak ada waktu untuk berpikir. Ketika mereka mulai melangkah maju, episode ini pun berakhir.